Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai penyuluhan kesehatan atau suka disingkat dengan istilahnya PMKes, pendidikan kesehatan, ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa definisi mengenai penyuluhan kesehatan. Nah, yang pertama itu menurut Azrul Anwar berpendapat bahwa penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tapi dia juga tahu, ngerti. Nah, dia juga bisa melakukan apa yang dianjurkan yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi, penyuluhan kesehatan ini adalah menyebar suatu kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan, ngasih tahu, ngasih pesan sehingga orang punya keyakinan dan dia juga sadar untuk mau melakukan hal-hal yang dianjurkan tersebut. Nah, dengan baik. Nah, itu ya. Itu yang kedua di sini Undang-Undang Kesehatan, menurut Undang-Undang Kesehatan. Penyuluhan kesehatan masyarakat adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mengubah perilaku. Nah, mengubah perilaku seseorang atau kelompok masyarakat agar hidup sehat melalui komunikasi, informasi, dan juga edukasi atau pendidikan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat itu adalah mengubah perilaku masyarakat yang tadinya misalkan tidak baik, berubah menjadi hal yang baik. Nah, melalui apa? Nah, dikasih tahu melalui komunikasi, melalui apalagi informasi dan juga pendidikan. Nah, penyuluhan kesehatan di sini diberikan pada orang-orang yang dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi yang sakit. Nah, kalau yang paling sulit memang terjadi kalau kita ngasih tahu kepada orang-orang yang sehat. Karena apa? Dia merasa bahwa dirinya sehat, gitu ya. Jadi biasanya susah untuk menanamkan sifat sadar. Sadar apa? Sadar agar berperilaku secara sehat. Karena dianya sadar, dianya sehat gitu ya. Jadi dia bilang, nggak apa-apa kok. Nah, lain halnya dengan kalau kita memberikan penyuluhan kesehatan kepada seseorang yang sedang sakit. Nah, biasanya kalau kondisinya orang yang kita ajak melakukan penyuluhan kesehatan ini adalah orang sakit, karena kondisinya dia sedang sakit, kita kasih tahu, kita beritahu, biasanya dia mau mengikuti. Karena apa? Tujuannya dia pengen kembali sehat, seperti itu. Contohnya misalkan, kalau kita memberikan penyuluhan kesehatan kepada seseorang yang sedang sakit di rumah sakit, sakitnya hipertensi, terus kita bilang, Ibu nanti kalau pulang sampai di rumah, nah Ibu kurangi ya konsumsi garamnya, lalu kurangi juga sayuran seperti daun singkong. Oh iya ya Neng ya. Nah biasanya dia mau tuh mengikuti anjuran yang kita berikan. Karena apa? Dia pengen sehat ya. Lain halnya dengan orang yang kondisinya memang lagi sehat, misalkan orang sehat nih, ibu atau siapa gitu ya dikasih tahu, jangan terlalu banyak konsumsi garam, ingat Bu usianya, mencegah agar ibu terhindar dari penyakit hipertensi. Nggak apa-apa Neng, dari dulu juga emang saya sering makan ikan asin, nah biasanya seperti itu ya. Penyuluhan kesehatan itu lebih sulit dilakukan kepada orang yang sedang dalam kondisi sehat dibandingkan dengan seseorang yang dalam kondisi sakit. Tetapi disitulah letak tantangan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, di sini menurut WHO, penyuluhan kesehatan itu memiliki tujuan. Yang pertama, menjadikan kesehatan itu sesuatu yang bernilai di masyarakat. Lalu yang kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri ataupun kelompok untuk mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup yang sehat. Terus yang ketiga,
mendorong dan mengembangkan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan penyuluhan kesehatan masyarakat. Buat apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, untuk kesadaran, biar orang masyarakat itu menjadi mau. Lalu masyarakat juga memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Agar hidup sehat dan aktif. Serta dia itu juga berupaya dalam hal kesehatan. Nah, secara umum tujuan penyuluhan kesehatan itu terbagi menjadi atau ada 5 poin-poinnya. Bisa kalian baca ya. Oke, selanjutnya di sini ada sasaran penyuluhan kesehatan, sasaran target. Nah, kita mau ngasih penyuluhan kesehatan ini sasarannya ke siapa aja? Misalkan kepada individu, artinya adalah perorangan ya. Nah, di sini adalah individu yang mempunyai masalah keperawatan dan kesehatan yang dapat dilakukan di rumah sakit, di klinik, puskesmas, rumah bersalin, posyandu, keluarga binaan, dan juga masyarakat binaan. Jadi kepada siapa nih seseorangnya? Orang yang datang ke rumah sakit, datang ke klinik, datang ke puskesmas bisa diberikan penyuluhan kesehatan per individu, artinya adalah orang per orang ya. Terus yang kedua sasarannya adalah keluarga binaan yang mempunyai masalah keperawatan yang tergolong dalam keluarga resiko tinggi, tetapi anggota keluarga yang menderita penyakit menular, terutama kepada orang yang punya penyakit menular itu ya. Misalkan ada di dalam salah satu anggota keluarga yang mengidap penyakit TBC. Nah, kita memberikan tuh penyuluhan kesehatan kepada sekeluarga itu. Padahal orang yang sakitnya cuma satu, tapi kita berikan penyuluhan kesehatan kepada sekeluarga itu. Agar apa? Agar penyakit TBC-nya itu juga tidak menyebar kepada anggota keluarga yang lainnya. Kita berikan penyuluhan mengenai apa? Mengenai misalkan cara penularannya, lalu hal apa sih yang harus dilakukan jika serumah dengan orang yang menderita penyakit TBC. Nah, seperti itu. Jadi sasarannya bisa juga dalam bentuk keluarga. Selanjutnya yaitu sasarannya dalam bentuk kelompok. Nah, kelompok khusus yang menjadi sasaran dalam penyuluhan kesehatan masyarakat biasanya pada ibu-ibu hamil, terus kelompok ibu yang memiliki anak-anak balita, itu ya. Oke, terus selanjutnya di sini kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam penyuluhan kesehatan itu seperti masyarakat yang ada di wilayah binaan puskesmas, atau masyarakat nelayan, masyarakat pedesaan, masyarakat pegunungan. Nah, itu akan memiliki tema ataupun penyuluhan kesehatan yang berbeda-beda gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip penyuluhan kesehatan masyarakat. Nah, prinsip yang pertama, pendidikan kesehatan ini bukan pelajaran di kelas. Ya, nggak ada pelajaran, maksudnya dalam arti masyarakatnya dibawa ke kelas atau orang kelompok orang tertentu masuk kelas, enggak gitu ya. Nah, tapi merupakan kumpulan pengalaman di mana dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kebiasaan sarana pendidikan. Lalu yang kedua prinsipnya adalah pendidikan kesehatan tidak secara mudah diberikan kepada seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri dapat mengubah kebiasaan dan juga tingkah lakunya sendiri. Nah, terus yang ketiga prinsipnya adalah hal yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya itu sendiri. Jadi jangan sampai masyarakat ataupun keluarga ini mengikuti anjuran kita apabila ada kita gitu, tapi kalau nggak ada kita mah ya balik lagi gitu dengan kebiasaannya dia. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi juga harus bisa mengubah sikapnya, mengubah tingkah lakunya. Mau ada kita ataupun nggak ada kita ya tetap aja dia punya perilaku hidup yang sehat, bersih ya. Terus yang keempat prinsipnya adalah pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan ini dikatakan berhasil kalau orang yang sudah kita berikan pendidikan kesehatan itu sudah merubah perilakunya,
ke arah yang lebih baik, yang ke arah yang apa yang sudah dianjurkan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, metode itu adalah cara gitu ya. Nah, di sini ada metode yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, gagasan, atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga dia itu juga menerima informasi tentang kesehatan. Jadi diberikan informasinya secara lisan gitu ya. Nah, terus yang kedua di sini ada metode diskusi kelompok. Nah, maksudnya adalah cara pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu topik pembicaraan di antara ada kelompoknya 5-20 peserta misalkan gitu ya, dengan satu orang pemimpin sebagai pemimpin diskusinya gitu ya. Jadi ada kelompok dikelompokkan gitu ya. Terus metode yang ketiga adalah metode curah pendapat. Nah, metode curah pendapat ini merupakan metode pemecahan masalah yang setiap anggotanya itu mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang dipikirkan oleh suatu peserta dan evaluasi atas pendapat yang mungkin tadi itu dapat dilakukan. Jadi semua orang bisa punya pendapat-pendapat yang berbeda, lalu dirembukan solusi yang terbaik untuk memecahkan suatu masalah tersebut adalah seperti apa misalkan. Nah, di sini ada yang keempat yaitu metode panel. Metode panel ini adalah metode pembicaraan yang telah direncanakan di depan pengunjung ataupun pesertanya gitu ya tentang topik yang akan disampaikan dengan 3 orang atau lebih panelis atau pemimpin di dalam suatu topik pembicaraan tersebut. Nah, itu adalah metode panel. Nah, selanjutnya adalah metode bermain peran. Kalau metode bermain peran itu seperti memainkan sebuah peran. Nah, misalkan ada satu orang yang berperan sebagai tenaga kesehatan, yang satu orang misalkan berperan sebagai pasiennya, yang satu orang berperan sebagai keluarganya. Nah, itu juga masuk ke dalam metode bermain peran. Yang selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode mempraktekkan, gitu ya, mempraktekkan apa yang akan diberikan penyuluhan kesehatan. Artinya adalah dipraktekkan atau didemonstrasikan. Misalkan kalian memberikan penyuluhan kesehatan mengenai cuci tangan yang bersih, yang betul gitu ya. Nah, didemonstrasikan langkah yang pertama ibu-ibu seperti ini, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Itu adalah demonstrasi, dipraktekkan ya. Nah, terus metode yang ketujuh adalah metode simposium. Metode simposium ini adalah metode rangkaian ceramah yang diberikan 2 orang atau lebih dengan topik yang berbeda, tapi saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, yang terakhir yaitu metode seminar. Metode seminar ini adalah cara sekelompok orang untuk berkumpul untuk membahas suatu masalah yang di bawah bimbingan ada mentornya gitu ya, seseorang yang menguasai di bidangnya tersebut. Itu adalah metode seminar. Oke, ini penjelasannya ya tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya di sini ada strategi penyuluhan kesehatan masyarakat ya. Strategi penyuluhannya ini seperti biasa ada promotif. Ini selalu nih kalau di IKM itu kalian sudah harus paham arti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ibu rasa juga ini udah familiar ya di telinga kalian. Nah, strategi penyuluhan kesehatan yang pertama itu adalah promotif. Promotif itu adalah bagaimana caranya orang yang sudah sehat hidup semakin sehat gitu ya. Nah, jadi meningkatnya kesadaran akan semakin sehat. Nah, di sini Ibu narasikan upaya untuk meningkatkan mutu kesehatan individu, keluarga, kelompok masyarakat yang dilakukan untuk menimbulkan kesadaran, kemauan, juga kemauan dirinya. Contohnya misalkan penyuluhan tentang peningkatan gizi ibu hamil. Jadi promotif ini artinya adalah meningkatkan gitu ya, meningkatkan kesehatan. Jadi kondisinya itu biasanya pasiennya atau kliennya dalam kondisi yang sehat, tapi bagaimana caranya kita untuk meningkatkan agar dia menjadi lebih sehat. Nah, contohnya ibu hamil kan sehat tuh, tapi bagaimana nih kita cara meningkatkan gizinya? Oh, kita kasih tahu nih penyuluhan tentang makanannya. Nah, ibu hamil itu
harus mengkonsumsi apa saja sih yang harus diperbanyak, makanan apa saja sih yang harus dibatasi. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya strategi yang kedua adalah preventif. Nah, preventif ini adalah gimana caranya kondisinya orangnya sehat, pasiennya atau kliennya sehat, tapi bagaimana caranya agar mencegah. Nah, preventif itu kuncinya adalah mencegah. Mencegah agar orang yang sehat ini tidak terkena penyakit. Itu preventif kuncinya. Di sini dinarasikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga, kelompok, dan juga untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk melindungi klien dari kemungkinan terserang penyakit, gitu ya. Ditujukannya kepada orang yang sehat biar dia tidak sakit. Nah, contohnya adalah pemberian imunisasi. Kan orangnya dalam kondisi sehat nih. Cuma gimana caranya biar terhindar dari penyakit tersebut? Nah, diberikanlah imunisasi. Selanjutnya apalagi? Pemberian vitamin A. Kan matanya bisa lihat, matanya juga ya bisa melihat gitu ya. Nah, tapi bagaimana caranya agar kondisi matanya itu terhindar dari penyakit-penyakit mata? Nah, dikasihlah vitamin A. Oke, selanjutnya di sini yaitu kuratif. Nah, kalau kuratif itu kliennya atau orangnya sudah dalam kondisi yang sakit. Nah, kuratif itu adalah pengobatan ya. Adalah upaya untuk mengobati penyakit yang sudah diderita oleh klien atau dilakukan bila klien sudah terjangkit penyakit dengan tujuan adalah mengobati anggota keluarga yang sakit, kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan. Jadi kuratif itu artinya adalah pengobatan, artinya kliennya atau orangnya sudah dalam kondisi yang sakit. Nah, sudah dalam kondisi sakit berarti tindakannya adalah pengobatan atau mengobati atau deteksi dini, itu adalah kuratif. Selanjutnya yang keempat strateginya adalah rehabilitatif. Rehabilitatif ini artinya adalah pemulihan ya. Nah, di sini pemulihan apa? Orang sudah sakit, udah diobatin, lalu gimana caranya agar dia menjadi pulih kembali, sehat kembali seperti sedia kala, bisa melakukan segala aktivitas, direhab gitu ya. Nah, di sini dinarasikan sebagai tindakan ini dilakukan kepada seseorang yang proses penyakitnya telah berhenti, artinya dia sudah sembuh ya. Nah, tujuannya adalah berusaha mengembalikan penderita pada keadaan semula atau pemulihan kesehatan, dan klien berusaha untuk mengembalikan keadaan seimbang sesuai dengan kelangsungan fungsi kehidupannya. Itu adalah 4 strategi penyuluhan kesehatan yang harus benar-benar kalian pahami ya. Oke, selanjutnya di sini ada media penyuluhan kesehatan. Media penyuluhan kesehatan itu ada media itu alat ya. Alat bantu pendidikan yang digunakan oleh pendidik. Nah, saya misalnya dalam menyampaikan bahan pendidik atau bahan ajar. Nah, alat bantu ini lebih sering disebut sebagai alat peraga karena berfungsi dalam membantu dan memeragakan sesuatu di dalam proses pendidikan ataupun pengajaran. Nah, contohnya adalah kayak sekarang, medianya alat bantunya apa ya biar saya bisa ngajar ke kalian. Oh, medianya adalah notebook ini misalkan. Lalu misalkan adanya fasilitas video ini, nah itu adalah media. Selanjutnya, jenis media penyuluhan kesehatan itu terbagi menjadi 3. Ada media cetak, media elektronik, dan juga media papan. Nah, di sini media cetak. Media cetak itu artinya di sini dapat diartikan sebagai booklet. Tahu ya booklet itu media penyampaian pesan dalam bentuk buku ya, ataupun bentuk tulisan ataupun bentuk gambar, itu booklet. Lalu ada lagi leaflet. Leaflet itu suatu media untuk menyampaikan informasi atau pesan kesehatan melalui lembar yang dilipat. Suka lihat kan? Ada satu lembar tapi dia dilipat-lipat, dibagi 3, lipat-lipat gitu ya, itu namanya leaflet. Terus yang berikutnya ada yaitu flyer atau selebaran, bentuknya seperti leaflet tapi dia enggak dilipat-lipat, itu flyer. Lalu selanjutnya itu ada lembar balik. Nah, lembar balik itu biasanya depannya gambar, lalu di belakangnya itu biasanya ada keterangannya. Nah, terus selanjutnya yang keempat adalah poster. Poster itu
berisi pesan informasi kesehatan biasanya itu ditempelkan di tembok, ditempelkan di tempat-tempat umum. Nah, itu adalah poster. Lalu media elektroniknya itu bisa berupa televisi, radio, video ya, lalu slide, lalu film strip, ini film ya, film ini Ibu salah ketiknya, film strip. Nah, terus yang ketiga adalah media papan atau billboard. Nah, billboard ini yang suka kalian lihat tuh di pinggir-pinggir jalan, ada papan yang besar sekali lalu diisikan dengan anjuran atau dengan iklan misalkan. Nah, itu adalah billboard. Nah, itu ya yang besar sekali itu namanya billboard ya. Oke, selanjutnya di sini ada faktor yang perlu diperhatikan terhadap sasaran dalam keberhasilan suatu pendidikan kesehatan. Nah, yang pertama adalah faktor pendidikan. Faktor di pendidikan di sini dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi yang baru saja diterimanya, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, itu biasanya akan semakin mudah seseorang untuk menerima informasi yang diberikan. Tuh. Selanjutnya yang kedua adalah tingkat sosial ekonomi. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, nah biasanya itu juga semakin mudah upaya menerima suatu informasi yang baru. Yang ketiga adalah adat istiadat. Nah, di sini pengaruh adat dan istiadat di sini dalam menerima informasi yang baru merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena masyarakat kita ini masih sangat menghargai gitu ya, menganggap sekali sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Jadi adat gitu, atau kepercayaannya. Nah, terus selanjutnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat di sini lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang yang sudah mereka kenal gitu ya, karena sudah timbul yang namanya trust atau rasa percaya masyarakat terhadap penyampaian informasi. Oh iya, kalau disampaikan sama ibu itu memang benar kan dia orang kesehatan gitu ya, masa iya sih dia nyampainya hal yang salah, misalkan seperti itu. Lalu yang kelima yaitu ketersediaan waktu di masyarakat. Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktivitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran. Nah ya, jadi jangan sampai kita bikin penyuluhan kesehatan, waktunya itu adalah waktu-waktu yang sibuk di masyarakat tersebut. Carilah waktu yang memang masyarakat tersebut bisa meluangkan waktu sehingga bisa hadir di dalam acara penyuluhan kesehatan yang kalian selenggarakan. Oke, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi penyuluhan kesehatan. Yang pertama itu adalah faktor penyuluhnya, artinya adalah faktor kitanya atau tenaga medisnya atau siapa yang menguasai materinya gitu ya. Nah, di sini kurang persiapan, misalkan kurang menguasai materi yang akan dijelaskan, lalu penampilannya juga kurang meyakinkan sasaran, kurang jadi audiens itu ragu gitu ya. Nah, terus udah gitu juga misalkan bahasa yang digunakan juga susah buat dimengerti oleh audiens, lalu suaranya misalkan yang terlalu kecil atau tidak nyaman lah gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Artinya sebagai faktor penyuluh kita gitu ya, yang akan menyampaikan materi itu harus benar-benar menguasai apa yang akan disampaikan. Lalu yang kedua adalah faktor sasaran. Sasaran di sini misalkan tingkat pendidikan yang terlalu rendah sehingga sulit untuk bisa menerima pesan yang disampaikan, dan juga tingkat sosial ekonomi yang terlalu rendah sehingga tidak begitu memperhatikan pesan yang disampaikan karena lebih memikirkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah faktor proses dalam penyuluhan. Misalkan waktu penyuluhan tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan sasaran, lalu tempat penyuluhannya dekat dengan keramaian, sehingga mengganggu sekali tuh dalam proses penyuluhan yang akan dilakukan, atau jumlah audiensnya terlalu banyak, atau alat peraganya juga yang kurang bagus, lalu metodenya juga kurang tepat, atau cara menyampaikan kita yang membosankan, itu juga mempengaruhi dalam proses penyuluhan kesehatan. Oke, slide yang terakhir mungkin ini ya, peran perawat dalam penyuluhan kesehatan masyarakat itu kita berperan sebagai
Satu, sebagai pelaksana pelayanan keperawatan, lalu sebagai pengelola, sebagai pendidik, dan juga sebagai peneliti. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dalam bab ini. Apabila ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.